Di sudut yang tersembunyi dari negeri bergunung batu, di sebuah desa kecil yang berdiri kokoh menghadap ke lautan pasir yang terbentang luas, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Mizan. Desa ini dikenal dengan tradisi ilmu pengetahuannya yang mendalam dan tradisi Islam yang kuat, yang turun-temurun dijaga oleh para ulama dan para ahli hikmah. Mizan yang telah dipenuhi rasa ingin tahu sejak kecil, tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh pertanyaan tentang dunia dan segala isinya. Setiap hari ketika matahari terbit dari ufuk timur menembus jendela kecil ruang belajarnya, Mizan selalu duduk tersimpu di hadapan gurunya, mencari jawaban atas teka-teki yang mengusik benaknya, khususnya tentang misteri keberadaan dan pengaruh iblis terhadap umat manusia. Suatu pertanyaan yang akan segera membawanya pada suatu perjalanan spiritual yang tak terduga. Mizan terbangun di fajar yang masih remang ketika cahaya menyelinap lembut ke dalam kamar sederhananya. Dia memadang keluar jendela, memperhatikan bagaimana desanya yang tampak seperti hamparan permadani tua dengan rumah-rumah lumpur dan atap jerami perlahan-lahan tersentuh cahaya. Di desa yang senantiasa diliputi aroma manuskrip dan tinta ini, dia telah banyak belajar. Namun, satu pertanyaan yang selalu berkecamuk dalam dirinya, yang hari ini ia berniat untuk mendapatkan jawabannya. Setelah menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, Mizan mendekati gurunya, Syekh Jalal, yang sedang asyik menelusuri baris demi baris sebuah kitab kuno. "Mengapa kau tampak gelisah, Mizan?" tanya Syekh Jalal tanpa mengalihkan pandangannya. Mizan mengambil nafas dalam-dalam. "Guru, jika iblis hanya satu, yaitu yang menggoda Nabi Adam, bagaimana mungkin dia menggoda manusia banyak sekaligus di setiap penjuru dunia?" Syekh Jalal menutup kitabnya dan menatap Mizan dengan pandangan yang menggali jiwa. "Kau tahu, Mizan, keberadaan iblis tidak seperti kita. Dia berada di luar pemahaman fisik kita. Tapi bukankah setiap yang ada haruslah bergerak dalam batas kemampuan? Bagaimana mungkin iblis ada di mana-mana?" tanya Mizan dengan kebingungannya semakin dalam. Gurunya berdiri dan berjalan menghampirinya, meletakkan tangannya yang hangat di bahu Mizan. Allah menciptakan makhluk-makhluk dengan cara yang berbeda, dan Dia memberi iblis kemampuan yang tidak Dia berikan pada kita. Mizan, dunia yang gaib lebih luas dari alam semesta yang kita lihat ini. Mizan mengangguk, namun rasa haus akan jawaban yang konkret masih belum terpenuhi. "Lalu bagaimana aku bisa memahami ini, Guru?" Syekh Jalal tersenyum bijak. "Pergilah ke gua hikmah, tempat di mana dunia, materi, dan gaib sering bertemu. Bertafakurlah di sana dan carilah kejernihan yang kau dambakan." Mizan merasa kecewa, namun juga penasaran. "Baik, akan kutemukan jawabannya, Guru, dengan izin Allah," Syekh Jalal menegaskan saat Mizan beranjak pergi. "Ingat, Mizan, terkadang kejernihan datang bukan saat pertanyaan terjawab, tapi ketika kita memahami bagaimana jawaban dipaparkan." Mizan memberikan hormat pada gurunya. Hatinya dipenuhi oleh kombinasi rasa hormat, kebingungan, dan tekad. Langkahnya menuju Goa Hikmah tidak hanya akan menjadi perjalanan fisik, tapi juga ekspedisi ke dalam yang paling dalam dari keberadaan, di mana pertanyaan terbesar seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Perjalanan menuju Goa Hikmah bukanlah perjalanan yang mudah. Terletak di lereng gunung yang terpencil, goa itu
hanya bisa diakses setelah melalui jalur berliku di antara lembah-lembah yang sunyi. Mizan membawa bekal secukupnya, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, dan sebuah tasbih yang diberikan oleh gurunya. Sesekali dia berhenti untuk menunaikan sholat di tempat-tempat terpencil yang masih belum terjamah oleh jejak kaki manusia lain. Setibanya di mulut goa, ketika senja mereda, Mizan merasakan suasana yang berbeda. Angin di sini akan membawa bisikan-bisikan yang tak kasat mata, dan dinginnya ruang dalam goa seolah memeluk jiwa. Dia menyalakan api penerangan dan berjalan memasuki rongga bumi yang penuh misteri itu. Mizan memilih tempat yang terasa paling tenang di dalam gua untuk mulai bertafakur. Dia menghamparkan sajadahnya, duduk bersila menghadap kiblat, menutup matanya, dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan gurunya. Perlahan, segala suara dari dunia luar mulai hilang, tergantikan dengan ketenangan yang mendalam. Tak terasa beberapa hari, dia merasakan getaran halus, sebuah sensasi yang belum pernah dia alami. Nafasnya menjadi semakin berat, dan pikirannya seakan terlepas dari ketertarikan jasmania, sementara tubuhnya berada dalam keheningan yang pekat. Jiwanya menjelajah dalam tafakur yang mendalam. Tepat hari ke-7 ketika dingin, goa merasuk hingga ke tulangnya, Mizan merasakan getaran yang mengalir bagai arus listrik, lembut melalui setiap urat nadinya. Sesuatu yang ganjil terjadi. Getaran itu membawa pada keadaan antara terjaga dan mimpi, tempat di mana realitas tampak menyatu dengan imajinasi. Dalam keheningan yang mendalam, Mizan seakan mendengar sebuah suara berisik yang semakin terdengar jelas. Mata batinnya terbuka, menuntunnya melalui lorong-lorong gelap gua yang sebelumnya tak terlihat. Di sebuah ruangan yang tersembunyi, cahaya api meredup. Mizan melihat sesuatu yang mengguncang realitasnya. Di sana dalam cahaya redup yang berkelip-kelip, sebuah sosok yang menakutkan muncul. Itu adalah makhluk dari api dengan bentuk yang samar dan sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh mata manusia. Iblis, sang penyesat, tampak dalam bentuk yang menyeramkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia sedang berkembang biak dengan cara yang tak terbayangkan. Mizan menyaksikan tanpa berkata-kata. Takut suaranya akan menarik perhatian makhluk gaib itu. Dari apa yang dia lihat, Iblis mengawinkan kedua pahanya, yang mana pada paha kanannya terdapat zakar dan pada paha kirinya terdapat farji. Tak lama, telur-telur yang menyerupai bara api mulai keluar dari antara pahanya. Telur-telur itu berbaris rapi, dan Mizan menyadari dengan nyeri bahwa ini adalah rumah produksi setan. Sosok iblis kemudian berbicara. Suaranya bergema melalui dinding goa, namun tanpa suara yang jelas. Itu lebih seperti pemikiran yang terdengar langsung di kepala Mizan. Pergilah anak-anakku, sebarkan kegelapan di setiap sudut dunia. Susuplah dalam pikiran manusia, bisikan ke dalam hati mereka keraguan dan putus asa. Saat anak-anaknya yang menyerupai percikan api menyebar ke 7 penjuru mata angin, iblis kembali mengulangi perbuatannya. Mizan menyaksikan ini terjadi berulang kali, menciptakan turunan setan dalam jumlah yang tak terhitung, bahkan sampai melebihi jumlah manusia di dunia. Mizan merasakan sesak di dadanya. Ketakutan dan keraguan yang luar biasa bercampur menjadi satu. Ia tertatih-tatih mundur, berlari menjauh dari pandangan tersebut dan kembali ke tempat tafakurnya. Jantungnya berdebar keras. Dia tersadar. Namun apa yang baru saja dilihatnya terasa nyata, bukan seperti mimpi. Dengan nafas yang terengah-engah, dia mengambil Al-Quran dan membaca ayat kursi, mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mizan tahu dia harus kembali kepada Syekh Jalal gurunya untuk memahami pengalaman gaib ini. Dan mungkin dia akan menemukan kejernihan yang dia cari dalam pengetahuan yang tinggi tentang keberadaan dan sifat iblis yang misterius ini. Pada saat fajar menyingsing, sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya, menyadarkannya dari kebekuan malam yang lama. Langkahnya terasa lebih berat daripada saat dia pertama kali memasuki gua hikmah, dibebani dengan pengetahuan yang berat, namun juga dengan pencerahannya tak terduga. Saat dia tiba, desa telah terbangun dan kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di jalan-jalan sempit, pedagang membuka lapaknya, dan burung-burung berkicau dengan riang. Namun bagi Mizan, semuanya tampak berbeda, seolah dia melihat dunia dengan mata baru. Syekh Jalal sudah menantinya, duduk di bawah pohon zaitun tua di luar masjid, seakan mengetahui waktu kedatangan Mizan. "Engkau kembali, Mizan?" Dengan mata yang telah melihat lebih jauh dari yang banyak orang alami, kata gurunya sambil mengangsurkan secangkir teh hangat. "Guru, apa yang aku lihat, apa itu kenyataan? Atau hanya fata morgana dari hasil tafakurku?" tanya Mizan. Matanya memancarkan kebingungan dan penasaran. Syekh Jalal menyeruput tehnya sebelum menjawab. "Apa yang kau lihat adalah kenyataan dari alam yang lain, yang tidak semua orang bisa menyaksikannya. Iblis dan keturunannya adalah bagian dari cobaan dunia ini, yang kehadirannya sering bersembunyi, namun pengaruhnya nyata." "Tapi kenapa aku, Guru? Kenapa aku yang harus melihat cara iblis berkembang biak dan mempersiapkan pasukannya?" Gurunya memandang Mizan dengan tatapan lembut namun serius. "Karena engkau mencari jawaban, Mizan. Dan terkadang jawaban yang kita cari bukanlah yang kita harapkan. Allah memberimu pengalaman ini sebagai bagian dari perjalananmu, untuk menguatkanmu, dan mungkin suatu hari untuk membantu orang lain." Mizan merenungkan kata-kata gurunya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan pengetahuan ini?" "Gunakanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri dan yang lainnya tentang kehadiran setan dan tipu dayanya. Dan betapa kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan yang mereka bawa," jawab Syekh Jalal sambil memberi isyarat agar Mizan duduk di sampingnya. Mizan duduk, menyesap teh yang memberi kehangatan pada tubuh dan hatinya. "Guru, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh setan?" Syekh Jalal tersenyum. "Dengan ilmu, keimanan, dan amal solih. Ingatlah selalu untuk berdoa, bertawakal, dan mengikuti sunnah Nabi kita. Dan ingatlah bahwa Allah Maha Pengasih, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Setan mungkin berusaha untuk membisikkan keraguan dan dosa, namun kasih sayang Allah selalu ada untuk membersihkan kita dari segala kegelapan." Di sana, di bawah naungan pohon zaitun, dengan segelas teh dan hati yang dipenuhi dengan pelajaran baru, Mizan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok, mengetahui bahwa ia kini memegang lampu yang akan menerangi gelapnya kejahatan dengan cahaya kebijaksanaan dan keimanan. Alam semesta ini memiliki banyak rahasia, berawal dari asal penciptaannya hingga makhluk-makhluk yang tinggal selain manusia sendiri. Terlebih lagi seperti hantu dan makhluk menyeramkan lainnya yang berada di dekat manusia sendiri. Terlebih lagi jika berbicara tentang Lucifer atau iblis, seiring berjalan zaman manusia semakin memahami siapa itu iblis dan bagaimana wujud mereka. Ada sebagian orang yang mengetahui kisah mereka, seperti mitologi yang ditinggalkan dari masa lalu. Tapi sebagiannya lagi, banyak orang yang tidak tahu bagaimana wujud dan kekuatan mereka.
Baiklah sobat, kami akan membahas setidaknya 20 iblis paling terkejam dan menyeramkan yang tidak akan pernah kalian ketahui sebelumnya. 1. Lucifer atau raja dari semua raja iblis. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazil dikatakan iblis terkuat di dunia ini. Memiliki pangkat paling tinggi sebagai Satan, rajanya Raja Iblis. Julukannya terkenal sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh. Ia merupakan perwakilan dari kebanggaan dari 7 dosa mematikan, dosa pokok atau 7 deadly sins. Uniknya, jika Anda menonton film Konstantin, Lucifer membunuh Mammon karena ia terlalu bangga akan dirinya dan tidak memperbolehkan anaknya sendiri untuk melebihi kepopuleran dirinya. Pada awalnya, dikatakan Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan, dan oleh karena itu, Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya sendiri atau sombong dan ingin berkuasa atas singgasana alam semesta, termasuk kerajaan surga. Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Peperangan antara malaikat di surga pun terjadi, sampai akhirnya malaikat Michael turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat lain yang mendukungnya. Namanya pun diubah menjadi Satan. 2. Balor. Balor merupakan iblis yang muncul di mitologi Celtic. Bertubuh tinggi besar, bermata satu menyala. Iblis jahat ini memiliki tempat tinggal di kedalaman laut dan danau yang gelap. Balor dikatakan merupakan sosok iblis yang sangat kuat. Saking kuatnya, orang yang hanya bertatapan mata dengannya bisa langsung mati. Meskipun mata Balor dapat membunuh manusia dalam sekejap, bukan berarti siapapun yang menatapnya akan langsung mati. Hal tersebut karena Balor tidak selalu membuka matanya setiap saat. Balor hanya akan membuka matanya bila jika diperlukan saja. Jadi, menyeramkan bukan sobat? Mereka sangat sulit untuk dimengerti hingga saat ini. Bahkan, banyak orang yang tak mengetahui hal ini. 3. Akamana. Memiliki Akamana, Akoman, dan Akfon, nama manah dari iblis yang berasal dari mitologi Zoroastrian, memiliki arti terbuat dari iblis. Dalam artian yang sekarang, Akamanah berarti pikiran atau niat jahat. Iblis jahat ini memiliki satu tujuan, yakni mencegah manusia untuk melakukan tugasnya sebagai manusia. Misalnya, menjadi orang tua yang baik, membantu orang yang kesulitan, atau membuat manusia menjadi malas bekerja. 4. Belphegor. Pertama kali dipanggil dengan nama Balpeor di Assyria bertahun-tahun yang lalu. Menjadi perlambangan iblis yang gemar pesta pora dan perbuatan kejam. Dikatakan bahwa orang-orang Israel secara khusus menyembah iblis jahat ini. Cerita tentang Belphegor ini berubah-ubah setiap tahun. Sempat dikatakan bahwa iblis ini penyebab ketakutan manusia akan sesamanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Belphegor penyebab manusia menjadi serakah. Dikatakan bahwa wujud Belphegor ini memiliki wujud mengerikan. Iblis berjenggot dengan cakar dan tanduk. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Belphegor berwujud sebagai manusia cantik. 5. Ifrit. Ifrit adalah nama iblis yang muncul dalam mitologi Arab dan Islam. Menurut mitologi tersebut, iblis ini berwujud monster besar yang menakutkan. Dikatakan bahwa Ifrit ini bertempat tinggal di bawah tanah. Kesukaannya adalah mencari manusia dan menakut-nakutinya. Ifrit memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki sayap api. Bentuk mengerikannya tersebut tidaklah semenyeramkan monster-monster yang ada di televisi.
Di dalam dunianya, Ifrit adalah pria, biasanya terlibat hubungan cinta dengan Ifrit perempuan dan seringkali menikahinya. Alasan mengapa nama iblis Ifrit cukuplah populer adalah karena kemunculannya di berbagai media populer, seperti contohnya di video game terkenal Final Fantasy. 6. Malpas. Malpas merupakan iblis menakutkan yang dapat mengungkap keinginan orang yang paling dalam. Setelah mengungkapkan keinginan hati yang terdalam, biasanya Malpas akan memanfaatkannya untuk menghancurkan manusia. Menurut cerita, Malpas adalah pemimpin iblis kedua setelah Satan. Dikatakan bahwa Malpas memiliki pasukan sebanyak 40 legions. Malpas seringkali menipu manusia dengan menggunakan sosok roh baik. Setelah berhasil menipu manusia, Malpas akan mengkhianati manusia tersebut. 7. Behemoth. Di dalam Alkitab, Behemoth digambarkan sebagai sosok iblis besar dan kuat. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengalahkan makhluk mengerikan ini. Ekor dari makhluk ini dikatakan sangat besar, seukuran pohon cedar. Di tradisi orang Yahudi, Behemoth digambarkan sebagai monster bumi yang pertama kali muncul, simbol dari kehancuran. Beberapa orang menganggap Behemoth hanyalah hewan berukuran besar, biasanya seperti kuda Nil. Sama halnya seperti Ifrit, kepopuleran Behemoth muncul dalam berbagai media populer, khususnya video game. 8. Cthulhu. Iblis menakutkan yang dideskripsikan memiliki tubuh yang merupakan gabungan dari gurita, naga, dan manusia. Wujudnya yang mengerikan tersebut dikatakan seperti sosok alien yang turun ke bumi. Sangatlah mengerikan ya sobat. Disembah sebagai dewa, Cthulhu dikatakan merupakan mimpi buruk manusia, di mana ia bisa membawa kehancuran bagi bumi. Menurut berita pada tanggal 23 Maret 1925, terdapat seorang manusia yang kabarnya melakukan kontak komunikasi dengan iblis ini. Laporan ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Gustav Johansen. Namun sayangnya, info lebih lanjut tidak bisa diberikan oleh Johansen karena dirinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kematian Johansen pun masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. 9. Astaroth. Astaroth adalah bentuk pria dari iblis Ashtaret. Astaroth seringkali digambarkan sebagai iblis yang mengenakan mahkota, memegang ular beracun di salah satu tangannya, dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan berbuntut ular. Astaroth sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Ia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Ponesian yang legendaris. Dalam versi lain, Astaroth dikatakan bangsawan tingkat 1 di neraka, atau tingkatan di neraka dapat dibagi dari tingkatan 1 sampai 3, di mana 1 adalah yang paling kuat. Di zaman modern, bersamaan dengan Beelzebub, ia mewakili kemalasan dalam iblis penyebab dosa mematikan. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tetapi di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa ialah yang memberikan manusia kekuatan sihir atau black magic untuk menguasai ular bagi yang menyembahnya. 10. Asmodeus. Asmodeus atau Asmodei dalam bahasa Hebreu adalah raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Dalam ajaran Kristen Renaissance, dia dikenal sebagai raja dari 9 neraka. Dia juga menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka. Asmodeus sering digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi lus, salah satu dari ke-7 dosa mematikan. Penampakan dirinya digambarkan memiliki 3 kepala. Yang pertama adalah banteng, kedua menyerupai manusia, dan ketiga adalah domba jantan. Selain itu sobat, ia memiliki ekor ular dan dari mulutnya muncul api, dan berduduklah di atas naga neraka.
Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2. Neraka tingkat 2 adalah tingkatan bagi mereka yang terkait dengan dosa seks dan pikiran kotor. Hukumannya adalah berada dalam badai yang luar biasa mengerikannya. 11. Leviathan. Mungkin Anda sudah sering mendengar nama Leviathan, baik lewat film atau literatur, di mana ia sering muncul sebagai sebuah makhluk dengan mulut besar, mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya. Leviathan sendiri merupakan perwakilan iri hati, dengki atau envy dari 7 dosa mematikan atau deadly sins. Mengapa ia sering dikaitkan dengan mulut besar mengerikan dan laut? Hal ini dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan yang menyimbolkan air, bersamaan dengan Behemoth, si penguasa daratan, dan Sis, si penguasa udara. Mulut besarnya disebabkan karena ia merupakan penjaga neraka, di mana mulutnya sering diasosiasikan dengan pintu neraka. 12. Beelzebub atau Baal atau Bael. Baal atau Bael atau dalam bahasa Arab Baal Az-Zubab merupakan raja pertama neraka yang juga menyimbolkan kerakusan dan ketamakan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan yang mahal, banyak, dan secara rakus. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat, dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kisah mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain atau jelmaan dari Satan, dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang mengajarkan ilmu menghilang. 13. Mammon. Pernahkah sobat menonton film Konstantin? Mungkin sobat masih ingat tentang iblis Mammon sebagai anak dari Lucifer. Ya, hal itu tidak salah sobat. Beberapa versi mengatakan bahwa Mammon adalah anak dari Satan, yang merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Mammon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus, dengan uang, kaya, dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Uniknya, kata Mammon diistilahkan non-formal Jerman, memiliki arti kata uang. 14. Cimeris. Cimeris atau yang memiliki nama lain Kimaris adalah iblis yang menguasai benua Afrika. Digambarkan sebagai kesatria yang menunggangi kuda hitam. Konon dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta karun yang tersembunyi. Konon dia juga mampu mempengaruhi banyak orang untuk menjadi seorang prajurit yang melayani dan mengabdikan hidup kepada dirinya. 15. Abaddon. Abaddon atau Apollyon menjadi iblis terkuat di dunia, yang kedua setelah iblis Lucifer. Julukannya memiliki arti kebinasaan atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar atau jurang maut, yang dibisikkan jiwa-jiwa yang tersesat, dan raja dari musibah belalang. Ia sering disetarakan dengan Asmodeus, yang merupakan salah satu raja neraka, serta dikatakan bahwa ialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa Abaddon dikatakan adalah malaikat yang bernama Muriel dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam, si manusia pertama. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya atau guardian. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis, dan makhluk lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah malaikat kematian. 16. Azazel. Azazel dikatakan adalah salah satu dari 4 raja neraka. Selain Astaroth, Beelzebub, dan Satan, ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir.
Bahkan Azazel lah yang dikatakan membuat kejahatan di dunia. Hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa Azazel merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan. Padahal itu bukan tugasnya dan seharusnya hal itu tidak boleh diajarkan. Terlebih ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam. Oleh karena itu sobat, beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Hal ini membuatnya diusir dari surga dan diikat di puncak bebatuan sampai kiamat dan hari penghakiman tiba. 17. Dagon. Dagon oleh masyarakat kuno Filipina dikenal sebagai iblis pembalas dendam. Eksistensi dirinya sangat terkenal oleh suku-suku kuno di seluruh dunia, antara lain oleh masyarakat Babilonia, Amorid, Akkadian, dan Filipina. Beberapa teori mengatakan bahwa Dagon adalah kraken dari mitologi Yunani, mengingat kesamaan tugas yaitu sebagai makhluk pembalas yang akan menghancurkan segalanya. 18. Belphegor. Belphegor adalah lambang kemalasan atau sloth dari 7 dosa mematikan. Memiliki wujud sebagai iblis mengerikan yang berjenggot, memiliki tanduk dan berkuku tajam. Ia akan memberikan seorang kekayaan dengan cara apapun, biasanya melalui penemuan-penemuan yang luar biasa. Setelah orang itu kaya, maka biasanya ia akan bermalas-malasan. Hal inilah yang diincar oleh Belphegor, karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan hingga menyebabkan kematian massal manusia. 19. Dambala. Dambala adalah iblis ular dalam ajaran Voodoo. Dia diyakini sebagai dewa langit yang menciptakan kehidupan. Dia sangat dihormati oleh para dukun Voodoo yang dikenal dapat menciptakan zombie. Dalam kepercayaan Katolik, beberapa sumber yang belum dapat dibuktikan kebenarannya menyebutkan bahwa dia adalah ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa. 20. Coyote. Nah sobat, yang terakhir adalah coyote. Penduduk kuno di Afrika sangat takut akan legenda coyote ini. Iblis bertubuh manusia yang memiliki kepala seekor anjing. Mungkin ini adalah yang orang barat sebut sebagai werewolf. Konon seorang yang melihat penampakan coyote dipercaya hidupnya akan tertimpa malapetaka. Nah itulah sobat 20 iblis paling menakutkan dan menyeramkan. Tentu semua hal di atas diambil dari kisah mitologi pada zaman dahulu ataupun sebuah cerita rakyat yang belum tentu pasti kebenarannya. Tetapi banyak orang yang mempercayai bahwa mereka benar-benar ada di dunia. Bukanlah hal yang mustahil untuk dipercaya oleh kita semuanya. Kali ini Rizky akan mengisahkan tentang jin yang soleh. Akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Dan berbicara tentang jin sobat, jin ini sesuatu yang wajib diimani. Bahkan sudah tertulis ayat tentang jin di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Jin. Juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul dan kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya keberadaan jin itu harus diimani. Bahkan kita ini hidup berdampingan dengan alam jin. Lalu bagaimanakah sejarah jin? Adapun sejarah tentang bangsa jin ini, memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan asal-muasal tentang jin. Akan tetapi, banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu saja kita akan bercerita atau menceritakan hanya sebagai pengetahuan saja, bukan untuk dijadikan sandaran, karena Nabi SAW bersabda, ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa jin pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bernama Sumia.
Sumiyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung nyala api, dan dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api. Sedangkan Nabi Adam, beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Karena keturunan Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tanah. Sumiyah dikatakan Abu al-Jin, bapaknya para jin, dan Sumiyah ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah Allah menciptakan Sumiyah, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sumiyah, "Berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku." Dan Sumiyah pun mengatakan, "Kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat." Maka dari itu, jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, tidak ada yang mampu melihat kami, dan agar kami tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan jin Sumiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat di bumi, dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan apapun di bumi. Maka dari itulah makhluk pertama yang menempati bumi adalah jin yang bernama Sumiyah. Dan Sumiyah adalah jin yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Belum ada manusia di bumi, dan bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali adalah untuk ditempati oleh jin Sumiyah. Akan tetapi, setelah Sumiyah ini diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Sumiyah pun meninggal dunia, maka datang generasi selanjutnya. Dan generasi inilah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat dan tidak bisa terlihat, diberikan usia yang panjang sehingga mereka tetap muda, dan diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya. Tapi mereka tidak bersyukur. Justru mereka saling menumpahkan darah dan saling membunuh sesama jin. Kemudian umatnya Sumiyah ini tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas kenikmatan dengan kekufuran. Maka dari situlah terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana bisa malaikat berperang dengan bangsa jin? Karena satu malaikat saja bisa mengalahkan seluruh jin. Siapa malaikat itu sobat? Yaitu malaikat maut. Akan tetapi ini adalah cerita Israiliyat. Rizki hanya menceritakannya saja, karena di situ dikisahkan bahwa malaikat berperang dengan bangsa jin, dan akhirnya ada jin yang ditangkap malaikat. Kemudian ada jin yang dipenjara di hutan-hutan dan di laut-lautan, dipenjara oleh malaikat. Ini dalam kisah Israiliyat. Kemudian dikisahkan bahwa malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebagainya. Dan ada anak jin yang masih kecil pun dibawa naik oleh malaikat dan kemudian hidup di langit. Dan jin kecil ini yang dibawa oleh malaikat ke langit itu bernama Azazil. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit dan dididik dirawat oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dan bumi. Jadi inilah cerita yang akan kita kisahkan selanjutnya. Jin yang soleh tapi tersesat dialah Azazil. Jin kecil yang dibawa malaikat ke langit kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup di alam malaikat, lalu diberi kekuasaan untuk menguasai langit dan bumi. Dan Azazil adalah jin paling soleh kala itu. Lalu kemudian Azazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama dengan para malaikat, beribadah layaknya para malaikat. Makanya ada khilaf di antara para ulama bahwa Azazil ini sendiri adalah nama dari Israiliyat, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi itulah jin yang paling soleh kala itu, sehingga para ulama mengatakan kalau Azazil ini adalah bagian dari malaikat.
Ataukah dia bagian dari jin karena dia hidup di langit bersama dengan malaikat? Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Azazil itu bagian dari jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita sobat, bahwa Azazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya para malaikat, dan menjadi jin paling soleh. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda, bukan dari bangsa malaikat, bukan pula dari bangsa jin, tetapi manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali yang diberi nama Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari Adim, dan Adim itu artinya tanah, tanah yang ada di bumi. Maka makhluk itu disebut Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kelebihan. Kenapa? Untuk menghindari supaya jin agar tidak sombong. Azazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, meniupkan ruh ke jasad Adam itu Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, dan tidak ada perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Azazil. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya diajarkan bahasa seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Adam, yaitu pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, coba sebutkan nama-nama benda itu jika kamu orang yang benar. Maka mereka para malaikat pun mengatakan, Maha suci Engkau, tiada ilmu pada kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan malaikat pun menyerah dan tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan seluruh di atas bangsa jin sekalipun. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Semua malaikat kecuali iblis. Iblis sombong, merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Allah pun mengusir iblis dari surga. Akan tetapi, iblis minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidupnya ditangguhkan hingga kiamat ditegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya. Permintaan iblis ketika iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa hidup tentram di dalam surga, dan mereka menikmati segala yang ada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan keduanya untuk memakan makanan dari surga, apa saja yang mereka mau kecuali buah kuldi. Tujuan si iblis adalah agar aurat keduanya terbuka. Maka ketika memakan buah kuldi, maka dengan segala cara iblis menggoda Adam alaihissalam agar memakan buah kuldi. Bahkan iblis pun bekerja sama dengan ular. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kau makan ya Adam, maka engkau akan menjadi malaikat dan kekal di surga. Adam pun akhirnya percaya dan memakan buah terlarang yaitu kuldi, dan berhasillah tipu daya iblis. Singkat cerita, Allah pun mengusir mereka. Keluarlah kalian wahai Adam dan Hawa, iblis dan juga ular, keluar kalian dari surga ini. Maka akhirnya mereka pun ditempatkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis diturunkan di Basra, kemudian ular Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun, negara India, dan Hawa diturunkan di Mekah. Semuanya diturunkan terpisah. Selama bertahun-tahun Adam mencari Hawa dan Hawa mencari Adam, dan berjumpalah di bukit yang kemudian disebut dengan Bukit Arafah. Namanya Jabal Arafah. Berjumpalah mereka di Jabal Arafah, makanya disebut Jabal Arafah, dan berbahagialah keduanya setelah dipertemukan.
Maka keduanya sepakat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya adalah Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamana lana kunnana minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Inilah sobat kalimat yang pertama diucapkan di bumi. Inilah kalimat yang diajarkan pertama kali di bumi. Dan Allah pun mengampuni Adam dengan taubatnya Adam. Berbeda dengan Azazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia kemudian bersumpah, karena engkau telah menyesatkan aku, seolah-olah Allah yang telah menyesatkannya. Padahal dia sendiri yang mau sesat. Iblis pun berkata, saya akan sesatkan semua keturunan Adam itu. Akhirnya disinilah genderang perang terjadi di bumi, di antara kubu Nabi Adam dan kubu iblis. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam di bumi, tapi Adam tidak bisa tergoda. Kemudian menggoda Hawa, dan Hawa juga tidak tergoda karena mereka sudah bertaubat. Tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa menggoda Adam dan istrinya, akhirnya iblis menunggu keturunannya Adam. Dan yang kita tahu, iblis menggoda keturunannya Adam, Habil dan Kabil saudara kembar. Karena setiap Hawa melahirkan pastilah beranak kembar. Habil kakaknya dan Kabil ini adiknya. Singkat cerita, Kabil ini membunuh Habil, membunuh abangnya sendiri, dan menjadi pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Ketika tahu Habil dibunuh Kabil, sedihlah Nabi Adam. Karena kesedihannya itulah akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar yang namanya Syed. Dialah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Idris alaihissalam, Syed artinya hibatullah, yaitu pemberi dari Allah. Sedikit cerita, kita akan mengenal bangsa jin. Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini, jin itu bukan makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin yang ada di dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat. Dan jin pun tidak terlihat. Dan sekarang apa sih bedanya jin dengan setan? Setan itu sifat, kalau jin itu zat. Dan setan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, dan bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat disebut setan, binatang yang jahat pun disebut dengan setan. Makanya Rasulullah mengatakan anjing hitam itu dari setan. Jadi setan itu sifat, seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa jin diciptakan dari api, tetapi anak turunannya tidak. Sebagaimana Sumiyah tadi yang diciptakan dari api, maka sama dengan manusia keturunannya tidak dari tanah. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan jin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, tidakkah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Maka dari itu manusia, jin dan malaikat semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Berbeda dengan malaikat, semua malaikat itu beribadah karena tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin itu diberikan nafsu. Tetapi dua-duanya adalah makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin ini memiliki kemampuan melebihi kemampuan manusia. Di satu sisi, seperti contohnya, jin bisa memindahkan istana dalam sekejap. Sobat, masih ingatkah di kisah Nabi Sulaiman? Bahwa jin Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa dia bisa mendatangkan kerajaan Balkis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Jadi, jin memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan jin juga mampu bertasyakul, bisa beralih rupa. Jin itu dapat berubah wujud menjadi manusia, menjadi anjing hitam. Terkadang juga berubah menjadi kucing. Ia kucing hitam. Terkadang juga berubah jadi gagak. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan anjing hitam itu dari setan. Bukan berarti anjing hitam itu setan ya. Bukan. Terkadang umumnya jin itu suka dengan anjing hitam. Dan jin juga sama seperti manusia.
Mereka makan, bahkan terkadang makan juga bersama-sama dengan kalian. Karena kalau makan lupa membaca basmalah, berarti hakikatnya kalian sedang makan bersama-sama jin. Cuma hakikatnya tidak nampak saja. Akhirnya hilang berkah jadinya yang kita makan. Nah, makanya kalau mau makan jangan lupa baca dulu bismillah. Lebih bagus baca doa sebelum makan. Memakai baju ucapkan basmalah supaya ketika terbuka auratnya jin tidak bisa melihat kita. Namun ketika memakai baju tidak membaca basmalah, maka terbukalah auratnya dan para jin itu senang ketika kita ganti baju. Mereka senang melihatnya karena mereka para jin pun menikmatinya. Kamar mandi tempat yang menakutkan ya teman-teman. Makanya Rasulullah mengatakan, bacalah doa masuk kamar mandi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Artinya jin itu sama dengan manusia. Ada laki-laki, ada yang perempuan. Syaitan itu diutus sebagai tentara iblis. Jadi, iblis itu membuat istana di tengah laut, dikelilingi oleh ular. Dan kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, meskipun kitab ini banyak kritikan, dikatakan bahwa istana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Wallahu alam, tidak ada dalil tentang itu. Tapi intinya istana iblis itu ada di lautan. Dan setiap hari iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Dia akan terus mengutus tentaranya ke daratan untuk menggoda Bani Adam. Akhirnya ada yang meninggalkan sholat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakil, ada yang tidak membaca Al-Quran. Macam-macam godaan syaitan ini, sampai-sampai tentara iblis ini yang memisahkan suami istri. Tentu iblis akan senang. Jadi seperti itulah sobat. Maka dari itu ingatlah bahwa kita dikelilingi oleh jin, jumlahnya malah lebih banyak daripada manusia. Maka jika kalian akan beranjak tidur, maka hendaklah mengambil wudhu dan membaca doa. Maka ketika kita tidur, di sisi kanan kiri kita itu ada malaikat. Maka ketika kamu menghadap kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, "Ya Rob, ampunilah orang ini." Kalau berbalik ke arah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, "Ampunilah orang ini ya Allah." Tapi kalau tidak berwudu, tidak baca doa pula, maka akan ada saja gangguan-gangguan dari syaitan, terutama sering bermimpi buruk. Rasulullah mengatakan, apabila kita bermimpi buruk, maka hendaklah berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebanyak 3 kali, lalu meludah sebanyak 3 kali ke arah sebelah kiri. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bermanfaat, bisa menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.